kita mau belajarnya, sorry ini kepencet terus-terusan. Kita mau belajarnya tahapannya sampai di closing. Jadi proyeknya ini sudah selesai gitu, atau at least tahapnya, suatu tahap proyek yang sudah direncanakan sejak awal itu di-close, dianggap selesai secara formal. Jadi bukan sekedar penyataannya udah kelar kok, no, tapi everything secara formal dinyatakan selesai gitu ya. Nah ini project life cycle berakhirnya pasti ini semua sudah pernah dijelaskan lah ya. Nah tapi yang kita pakai adalah tabel yang ini. Jadi kita udah sampai ke kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir itu udah nggak ada embel-embel yang lain, adanya cuma secara terintegrasi kita menutup suatu proyek atau suatu fase, suatu tahap. Begitu. Intinya adalah ada suatu proses yang dilakukan secara formal yang menyatakan bahwa proyek sudah selesai dan ditutup. Atau tahapan proyek, sekali lagi tahapannya nggak bisa suka-suka setelah dilaksanakan, udah deh ini dianggap kelar aja gitu. Yang tahapan ini nggak bisa. Dari awal sudah jelas. Bahkan dari kontrak sudah jelas ada tahapan itu. Karena ini urusannya ada formalnya gitu. Ya. Di sini juga termasuk gitu kalau proyek tersebut di cancel atau dibatalkan. Ada yang ditunda maksudnya, ditunda atau dibatalkan. Saya bilang kalau abort itu batal, tapi kalau cancel itu ditunda gitu ya. Apakah bisa terjadi? Tentu bisa ya. Setelah melalui kajian gitu ya, setelah melalui kajian tertentu, pastinya juga akan tercantum di dalam kontrak, itu proyek bisa dinyatakan tidak dilanjutkan atau bisa dinyatakan ditunda gitu, diberhentikan sementara sampai apa gitu ya. Bisa juga sih setelah diberhentikan sementara menjadi akhirnya jadi berhenti permanen gitu, itu bisa. Tetapi intinya semuanya ada di kontraknya. Di awal nggak lari dari kesepakatan awal. Itu pastinya di depan ada, bisa aja sih di depan tidak rinci bisa, tetapi pasti ada klausul mengenai kalau proyek tersebut tidak bisa lanjut gitu. Ya, nah, kalau dilihat dari bagannya, ya tadi cuma satu aja dia adanya di integration management, artinya dia memang kita bilang secara menyeluruh. Walaupun suatu fase tetap aja dia menyeluruh gitu. Ya, nah kita tahu bahwa di integration itu semua sebetulnya yang di bawahnya itu masuk gitu. Ya, nah tentunya untuk bisa menutup suatu proyek, yang terpenting adalah kecuali benar-benar eksekusinya berhenti gitu ya, selesai, yang terpenting adalah dokumen-dokumennya yang bisa menyatakan oh benar di-approve, disetujui pekerjaan tersebut selesai gitu ya. Nah tadi ya, makanya project atau phase information is achieved, tercapai, pekerjaan yang direncanakan sudah diselesaikan, organisasi yang diturunkan, tenaga kerja, apa segala macam sudah rilis, sudah dilepas, sudah nggak ada di proyek itu lagi gitu ya. Jadi clear gitu. Nah,
tentunya untuk bisa menghasilkan, katakanlah kalau saya bilangnya situ suatu final documentation, outputnya itu final documentation, ada inputnya, ya, ada input, ada output. Saya ke output dulu. Pastinya ada project documents yang updated, yang terakhirnya itu paling update, paling terbaru, nggak ada apa-apa lagi setelahnya. Kemudian produknya, atau apakah berupa produk, apakah berupa jasa yang diberikan atau apa, itu juga dengan termasuk transisinya itu sudah final, sudah bisa dinyatakan itu nggak ada lagi loh langkah berikutnya gitu ya. Kemudian pastinya ada reportnya, dan kemudian ada update. Dari apa? Dari kalau ada pembelajaran terhadap organisasional kita gitu ya, itu apakah SOP kita harus berubah atau apa, tapi juga menjadi outputnya begitu ya. Nah, inputnya apa? Inputnya ini dari awal. Jadi dari project charter sampai kita perencanaan itu ada dokumen-dokumen perencanaan, semua ada ya. Project documents itu bukan cuma dari perencanaan, tetapi juga dari executing, dari pelaksanaan. Kemudian yang penting ini adalah yang sudah disetujui, yang sudah diterima. Segala sesuatu deliverables itu yang diserahkan ya, segala sesuatu yang sudah diterima gitu. Jadi ini ada dokumennya gitu ya. Jadi pekerjaan dibilang selesai kan harus ada berita acaranya gitu. Oh, ini disetujui, selesai, itu accepted gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen bisnis lainnya termasuk kontrak, agreement, segala macam dokumen bisnis, pembelian contohnya ya, pengadaan gitu ya. Kemudian tadi itu procurement, dan juga SOP kita ya, aset berupa proses organisasi. Jadi ini semuanya ada di sini. Kalau misal project charter, saya tahu bahwa kalian sudah diminta untuk mencari project charter di tugas mungkin sebelum UTS ya. Itu kadang project ada yang bentuknya bukan charter gitu, tetapi mau nggak mau suatu project itu pasti ada definition-nya dari awal. Projectnya apa, siapa pekerjaannya apa, siapa yang terlibat, tujuan project apa gitu, semua lengkap tuh ada dari awal. Itu mesti ada sebagai sebagai input untuk menghasilkan final report nantinya gitu ya. Nah, tadi kan saya udah bilang dari awal sampai rencana ya, manajemen rencana, project dokumen, segala macam tuh semua masuk ke dalam, kalau saya bilang sih final dokumen ya, tapi gampangnya dibayanginnya itu adalah final reportnya gitu ya. Jadi dalam final report itu semua dari input ini harus ada, termasuk misal struktur organisasi harus ada, bahkan ada yang lengkap sampai organizational breakdown ya, structure. Kan ada work breakdown structure juga pasti ada di bagian project dokumen ya. Jadi itu lengkap dari awal sampai akhir, dijadikan final documentation, final report dalam hal ini ya. Ada note di bawah, kebutuhan daripada proyek menentukan komponen dari rencana-rencana project management apa saja yang diserahkan dan dokumen apa yang dibutuhkan gitu loh. Ya, memang kita maksudnya adalah kalau misalnya yang diberikan adalah
mengenai waktu, tentunya yang terkait dengan waktu gitu loh. Kalau tahapan yang dipentingkan adalah biaya, tentunya tergantung kepada urusan biaya. Kalau tahapan yang dimaksudkan adalah urusan sewa menyewa alat, tentu itu yang terkait aja gitu loh, nggak semuanya. Yang tadi saya ceritakan adalah the whole project atau the whole phase, tapi mencakup semua pekerjaan project. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena hari ini pendek kuliahnya, banget pendeknya. Saya harap dengan penjelasan yang singkat, kurang lebihnya bisa dimengerti ya, bahwa untuk suatu closing project itu harus formal, semua dokumentasi, semua sudah harus pada tahap akhir gitu, nggak muter lagi nih gitu ya, nggak muter lagi. Kemudian semua input dari awal itu masuk gitu ya, karena ini proyek itu sudah ditetapkan dari awal tujuannya apa, yang mau apa gitu ya, kira-kira gampangnya gitu, logisnya kan gitu. Demikian juga kita udah bikin rencana capek-capek kan, rencana juga harus dikasih. Kemudian execution-nya gimana? Yang tadi ada diskrepensi, ada apa, dilaporin juga. Ya karena apa? Karena pada final mungkin aja kejadiannya akhirnya biayanya sedikit bengkak atau waktunya menjadi terlambat atau apa. Semua tentu harus dilaporkan karena dan semuanya itu ada sejarahnya, secara dokumentasi itu ada sejarahnya, ya. Dan kemudian ada perjanjiannya gitu. Di situ jelas kan kalau ada perjanjian ini telat, udah gimana, apa implikasinya, gitu loh, ya. Itu clear semua, itu menjadikan pada final report. Gitu ya. Nah, final report ini nantinya karena dibilang saya sudah selesai, itu akan ditemenin dengan berita acara serah terima proyek gitu. Ya, artinya yang satu bilang saya menyerahkan, ini lengkap loh, selesai loh. Yang satu setuju, saya menerima proyek ini, yang saya setuju ini lengkap. Pasti demikian ya, jadi nggak mungkin cuman ini, kalau di sini kan kelihatannya cuma sampai final reportnya aja, sampai dokumentasi selesai ya, tetapi closing itu bakalannya sampai berita acara serah terima begitu. Ini laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan berita acara serah terima pekerjaan. Ini kalau cuma hasil doang gitu ya. Tapi tadi saya bilang pasti yang diberikan dari awal. Laporan pelaksanaan itu ada rencananya gitu ya. Nah, yang penting adalah berita acara serah terima, yang bilang selesai pekerjaan cerita lain, yang serah terima pekerjaan cerita lain. Yang ini bilangnya udah selesai. Yang ini loh, yang saya bilang sudah selesai, saya serah terimakan. Kalau berita acara penyelesaian pekerjaan, mungkin baru kerjaannya aja. Kalau serah terima, udah semuanya. Berikut dokumennya, berikut apa begitu. Ya, nah, patut diketahui bahwa kalau suatu proyek dibilang selesai pekerjaannya, itu belum final. Ya, finalnya ada masa retensi, ada masa pemeliharaan. Biasanya 1 tahun, tapi tergantung proyeknya. Tapi yang umum itu 1 tahun. Nah, kenapa? Karena kalau belum dipakai, kamu bayangin aja deh, gedung gitu ya, kalau belum dipakai, penyakitnya belum ketahuan. Baru diuji coba aja, semua baik-baik saja. Oke, lift jalan. Oke, telepon semua beres.
oke, perlistrikan nggak suka jalan, tapi begitu dihuni, dipakai, di apa, ternyata jebret melulu nih sebelah sini, pembagian powernya kurang bagus atau apa, itu kontraktor masih harus memperbaiki. Ya, ada juga masa pemeliharaan itu dilihat tadinya udah beres, diterima udah beres, ternyata masa baru dipakai sebentar dalam within 1 tahun ini, ada yang katakanlah keramiknya pada copot, masih tanggung jawab dari si kontraktor, atau plumbingnya ternyata ada yang macet, bocor, apa itu masih dalam tanggung jawab si kontraktor. Biasanya pembayaran juga masih di retain itu, ya, jadi tidak sebelum sepenuhnya. Kalau diterima pekerjaan dinyatakan selesai bisa dibayar, tetapi ada retainer itu, ya, ada belum 100% dia terima, bisa 5% sampai 10% biasanya itu masih ditahan menunggu setahun itu. Kalau dalam setahun sudah semuanya beres, baru terakhir itu closing, begitu, ya. Kalau yang di sini mungkin masih bisa kita bilang no, closing harus di akhir kok. Karena kalau nggak biar gimana, nggak bisa ditarik 100% tenaga kerjanya gitu, ya. Nggak bisa 100% ditarik urusan materi atau apa, ya, material maksudnya, material project, ya. Jadi kalau ada masa retensi, itu gunanya adalah untuk memastikan benar-benar proyek tersebut bisa menjalankan fungsinya sesuai yang direncanakan atau katakanlah sesuai dengan tujuan proyek, gitu, ya. Jadi banyak sekali itu bahkan lift aja jalanin liftnya, tapi ntar begitu dipakai gitu, ya, wah nggak cocok nih, istilahnya waktunya, mungkin waktu nutup pintunya atau apa, katakanlah hotel, ini kecepatan, karena kalau hotel itu suka masukin koper, ya, orang kalau pintunya kecepatan nutup, orang marah, ya, gitu kan, aduh kebentur lagi, mungkin waktunya mesti di softwarenya, ya, softwarenya mesti diatur sedemikian sehingga waktu nutup pintunya lebih lama, gitu. Ada hal-hal kecil seperti itu, ya. Perlistrikan juga gitu, kecil tetapi kerjaannya belum tentu kecil maksudnya, ya. Bahkan lift aja tuh nggak begitu di commission, begitu jalan pasti beres, enggak, karena itu masalah masalah software lah gitu, ya. Masalah software untuk digunakan sering banget harus di-adjust gitu setelah dalam waktu 1 tahun itu. Banyak hal, nggak cuma itu. Plumbing tadi saya bilang urusan bocor, urusan apa, urusan cacat masih terus harus di maintain begitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya, gimana? Oke, untuk pembelajaran masalah closing ini. Tadi saya baru submit di Google Classroom, dan hari ini deadline yang tugas yang satu, ya, yang executing, ya. Oke. Nah, yang kedua, yang monitoring dan controlling, barusan saya submit, diselesaikan 2 minggu, dalam waktu 2 minggu, ya. Kan saya kasihnya juga udah lebih dari 2 minggu, jadi kira-kira sebulan juga gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah tugas yang terakhir. Saya berikan waktu juga 4 minggu lah, ya. Pokoknya ini sampai diperkenankan sampai sebelum UTS. Begitu, ya. Nah, bikin kelompok. Kalian kayaknya paling 2-3 kelompok aja, ya. Karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Ini dia, carilah final report dari sebuah proyek konstruksi. Ini contohnya, ya. Ada pendahuluan, latar belakang, segala macam semua harus ada, ya. Boleh berupa project charter, boleh berupa esainya aja gitu, ya. Kemudian strukturnya ada organisasi beserta, kalau sedapat mungkin beserta organizational breakdown, structure, ya. Kemudian responsibility
analisisnya ya, responsibility gimana, work breakdown structure, aktivitasnya, jadwalnya, baik dan aktivitas proyek itu baik jadwal yang jadinya gimana dong itu apakah jadi lebih maju atau jadi lebih mundur segala macam ya, kurva S-nya, juga resources-nya, kapan mendatangkan mesin-mesin ini, mesin itu biasanya di daily report, weekly report juga ada semua mengenai resources ya. Kemudian diagram network-nya, waktu dari resources, laporan biaya, laporan risiko project, laporan hasil kerja, dan kesimpulan final report. Ya, nah, seandainya tidak tersedia, kalau saya bilang sih Jada nggak usah dibuat deh, ya, nggak usah dibuat, tetapi tolong cari, bukan dari proyek tersebut nggak apa-apa, kalau kamu bisa dapat gitu. Tetapi ini kan sebetulnya pinginnya suatu final project dari suatu project jadi clear semuanya dari satu project aja gitu, ya. Maunya kalau nggak dapet, tadi saya bilang kamu boleh supply dari proyek lain walaupun nggak ideal gitu ya. Kalau membuat saya bilang nggak usah, jangan dibuat. Ini waktunya kalian untuk belum di manajemen proyek dan konstruksi ini belum waktunya membuat bagian membuat itu di mata kuliah lain. Di sini mengetahui dulu gitu ya, mengetahui bentuknya, mengetahui apa aja yang dilaporin, mengetahui apa aja yang menjadi hal yang kalau lihat formnya, kalau melihat dokumennya, kalian bisa belajar, oh ternyata ini penting toh, gitu loh maksud daripada tugas ini. Ya, clear semuanya? Oke, saya harap clear ya, atau kita masih bisa tetap berhubungan di WA grupnya. Oke? Ya, baik. Kalau memang sudah cukup jelas, hari ini sampai sekian aja. Oh ya, satu lagi. Minggu depan itu masuk ke yang namanya ethics. Jadi ini udah cerita proyek manajemen udah dianggap closing, selesai kan ya. Dari PMBOK kita selesai. Minggu depan itu mengenai etika. Kalian kembali ya, saya titipkan di tempatnya Pak Darmawan Pontan ya. Gitu, beliau yang lebih istilahnya lebih siap lah untuk materi etika, lebih bagus bersama beliau begitu ya. Demikian juga mungkin the next-nya mungkin etika bisa dua kali kuliah atau gimana gitu. The next-nya mungkin aspek hukum atau apa, saya kurang jelas juga karena sebetulnya mata kuliah ini lebar banget gitu ya, lebar banget sampai nggak tahu mau dikasih kulitnya aja tuh nggak tahu bagaimana gitu mencakupnya saking lebarnya gitu ya, tapi nggak dalam gitu, tapi lebar. Kalian kalau mengenai etika itu nggak dapat di mata kuliah lain, tetapi penting itu istilah jadi masuknya ke mata kuliah ini begitu ya. Oke. Kalau semuanya sudah, saya sekali lagi saya tidak menutup komunikasi ya, walaupun mulai besok kalian ikut Pak Darmawan Pontan lagi begitu. Kalian mau tanya mengenai etika pada saya juga boleh sih gitu ya, boleh aja mengenai gitu ya. Oke, kalau sudah kita akhiri ya kuliah hari ini. Selamat siang semuanya. Makasih, Bu.